Bagaimana kabarnya Aji Prianto? Alhamdulillah. Sehat-sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Gimana? Sudah ketemu Pak Seno Aji? Belum pernah ketemu Pak Seno Aji? Pak Seno, ya. Udah tahu, tapi belum pernah ketemu, Pak. Pernah diajar ya? Belum pernah. Pernah. Pak Seno itu PKO, Pak, PKLO. Ajarnya. Kalau Pak Adi Prianto ini jurusan apa? PJKR? Saya, ya, PJKR, Prodi, PG, PJSD, Pak. Halo. Halo, Pak. Gimana jaringannya Pak Adi Prianto? Alhamdulillah, Pak. Bagus, Pak, ini, Pak. Bermasalah jaringannya, Pak. Iya, Pak. Gimana? Jurusan S1-nya apa? Saya PJKR, Pak. PJKR, Prodi, PG, PJSD. Atau PGSD Penjas, Pak. Udah tahun berapa terangkat jadi PNS, CPNS? Tahun 2000, baru kemarin, Pak. Saya P3K, Pak. 2020. Oh, P3K ya. 2, ya. 2002. Ini program baru ya. Istilahnya kontrak ya, dikontrak di sini aja ya. Ya, dikontrak, Pak. Tapi digaji seperti PNS. Ya. Nanti kalau udah lulus di sini, double lagi gaji. Amin. Ya. Jadi saya harap kepada Saudara Adi Prianto fokus atau konsentrasi untuk menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh dosen ya, supaya siap, Pak. memuaskan. Baik, saya persilakan kepada Bapak Dr. Yasudin PD untuk memberikan pertanyaan kepada Adi Prianto. Silakan Pak Dokter. Oke Pak, terima kasih Pak Dr. Sarullah MPD. Sama-sama. Saudara Aji Prianto. Ya Pak. Pas. Mana ini? Semarang Pak, saya Pak, Jawa Tengah. Ya. Ya, alhamdulillah. Bagaimana perasaannya? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Iya. Oke Pak Prianto ya, kita mulai saja ya. Namun sebelumnya itu, terlebih dahulu saya mempersilahkan Saudara Aji untuk berdoa untuk menguatkan keyakinan saudara di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah nanti sebentar saya ajukan kepada saudara. Silakan berdoa. Terima kasih Pak. Selesai. Terima kasih Pak. Oke ya, kita mulai saja. Oke, jadi temanya itu pertama identifikasi masalah. Ya Pak. Oke. Bagaimana atau apa permasalahan pembelajaran yang telah Anda identifikasi atau temui selama ini? Ya Pak. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Masalah yang saya identifikasi ada 6 Bapak. Yang pertama terkait dengan literasi, pedagogi, dan numerasi. Di situ saya mengangkat minat peserta didik terhadap pembelajaran PJOK dalam permainan atau materi bola kecil, Pak. Yang kemudian, yang kedua yaitu terkait dengan kesulitan peserta didik. Di situ saya mengambil atau mengidentifikasi masalah kesulitan peserta didik dalam mempraktekkan materi servis bawah bola voli. Kemudian yang ketiga, dengan masalah hubungan kepada orang tua, di situ saya sudah mengidentifikasi masalah terkait dengan hubungan komunikasi antara guru, siswa, orang tua dalam materi pola hidup sehat. Kemudian yang keempat, masalah yang saya identifikasi yang keempat, yaitu terkait dengan penerapan model pembelajaran materi guling ke depan. Kemudian yang kelima, terkait dengan pembelajaran atau materi soal HOTS. Nah, di situ saya mengidentifikasi masalah pembelajaran yang berbasis HOTS materi dribbling bola basket. Kemudian yang terakhir yaitu
dalam pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Nah, saya sudah mengidentifikasi masalah yaitu peserta didik belum memahami dalam pemanfaatan video pembelajaran materi menyentuh Pak. Itu karena masalah yang sudah saya identifikasi, Pak. Oke. Dari 6 masalah yang saudara telah identifikasi itu, kalau kita ringkas menjadi satu, apa kira-kira? Terkait ya, dari ke-6 masalah tersebut, kalau misalkan disimpulkan jadi satu, yaitu adalah penerapan model pembelajaran yang kurang optimal, Pak. Ya, penerapan model pembelajaran yang kurang optimal. Ya. Oke. Ataukah kurangnya penerapan pembelajaran membuat minat siswa atau bagaimana? Di sini saya mengambil minat, kemudian ada kesulitan. Nah, dari sekian masalah yang saya identifikasi, merujuknya ke penerapan model pembelajaran yang kurang inovatif sehingga peserta didik kurang kurang dapat tertarik gitu Pak dalam pembelajaran, sehingga peserta didik tidak semangat dalam mengikuti pembelajaran. Gitu, Pak. Ya. Berarti kurangnya minat siswa ya. Ya. Dalam mengikuti pembelajaran. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara Anda mengidentifikasi masalah? Cara saya mengidentifikasi masalah yaitu melalui refleksi diri, Pak. Kemudian menganalisis hasil belajar siswa, kemudian setelah menganalisis, kemudian wawancara dengan guru teman sejawat, kemudian kepala sekolah, pakar, kemudian guru satu sekolah gitu Pak, kepala sekolah juga ya. Oke. Nah, selanjutnya, bagaimana cara Anda melakukan analisis alternatif solusi? Alternatif ya. Bagaimana cara Anda melakukan analisis alternatif solusi? Nah, untuk menganalisis alternatif solusi yaitu melakukan analisis kekuatan dan kelemahan dalam masing-masing alternatif itu, Pak. Di situ kan ada mengungkapkan kelebihan dan kekurangan ya. Ya, menyebutkan kelebihan ada kekurangan. Kemudian berikut, bagaimana cara Anda menentukan penyebab masalah atau akar masalah dari masalah yang telah diidentifikasi? Peringatan? Iya, Pak. Bagaimana cara Anda menentukan penyebab masalah atau akar masalah dari yang telah diidentifikasi? Ya, terima kasih Pak. Cara menentukan akar masalah yaitu melakukan analisis Pak terhadap berbagai penyebab masalah melalui kajian literatur, kemudian ada wawancara juga, kemudian dengan membuat bagan analisis hubungan masing-masing penyebab Pak. Jadi kedua itu antara kajian literatur dan wawancara dilakukan analisis Pak. Oke, kemudian berikut. Bagaimana berdasarkan hasil yang Anda peroleh, faktor apakah yang menjadi akar penyebab masalah? Faktor yang menjadi masalah, Pak ya? Ya, faktor apa yang menjadi akar penyebab suatu masalah yang telah Anda identifikasi? Nah, dari masalah yang sudah saya identifikasi, ada pun faktor yang menjadi akar penyebab masalah yang pertama yaitu pemanfaatan media pembelajaran dan sumber belajar yang kurang optimal, Pak. Kemudian yang kedua, kurangnya pemahaman teknik yang digunakan dan sarana pembelajaran yang kurang optimal. Yang ketiga, penerapan model pembelajaran dan pendekatan pembelajaran yang kurang optimal. Yang keempat, yang terakhir yaitu terkait dengan media pembelajaran dan sumber ajar yang kurang variatif, Pak.
Oke, jadi Ada ini adalah metode dan strategi ya. Iya, Pak. Ya. Tapi apakah saudara memasukkan di situ juga bahwa ini kebiasaan kalau kita sudah ini menetapkan metode atau strategi, ya tentunya masih ada faktor yang tidak kalah pentingnya itu faktor karakteristik. Karakteristik. Ya, misalnya Ya. di sekolah atau tempat ini tentunya misalnya anggaplah di Pulau Jawa berbeda dengan di Pulau Sulawesi. Karena bisa berbeda karena karakteristik daerah yang dimiliki tidak sama persis. Ya, Pak. Ya betul ya? Betul, Pak. Halo? Halo, Pak. Ya, betul sekali, Pak. Halo, Pak. Halo Aji? Ya, Pak. Kedengaran, Pak, di sini, Pak. Halo, Pak. Tes, Pak Yas. Aduh. Bagaimana? Maaf, Pak. Tadi terlempar keluar, Pak. Oke ya. Ya. Jadi karakteristik juga suatu tempat itu harus menjadi pertimbangan juga ya, salah satunya. Bukan satu-satunya ya, tapi salah satu. Salah satu, ya. Oke. Lanjut. Bagaimana cara Anda mengeksplorasi solusi dari masalah yang telah Anda identifikasi? Ya, cara mengeksplorasi solusi masalah yaitu dengan mengkaji literatur, Pak, dan wawancara. Ya. Kemudian dari tersebut menganalisis kekuatan dan kelemahan masing-masing alternatif, Pak. Oke, berikut. Apa solusi yang Anda tentukan untuk mengatasi masalah yang telah Anda identifikasi itu? Ya, solusi yang saya tentukan yaitu yang pertama ada 4, Pak. Yang pertama terkait dengan penerapan model pembelajaran problem-based learning, berbantuan modulasi alat untuk meningkatkan minat dan hasil belajar memukul bola dalam permainan bola kecil pada peserta didik. Yang kedua, solusi yang saya dapatkan yang kedua yaitu tentang penerapan model discovery learning menggunakan pendekatan saintifik untuk meningkatkan motivasi hasil belajar peserta didik pada materi sarjana bawah bola voli. Kemudian solusi yang saya dapatkan yang ketiga yaitu penerapan model pembelajaran discovery learning dengan berbantuan media audiovisual untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik. Kemudian untuk yang solusi yang saya dapatkan yang keempat yaitu penerapan model pembelajaran problem-based learning dengan berbantuan media audiovisual untuk meningkatkan hasil belajar dan motivasi belajar peserta didik, Pak. Itu empat solusi masalah yang sudah saya tentukan, Pak. Oke ya. Apakah Anda yakin bahwa solusi itu yang paling tepat atau yang paling sesuai untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi tadi? Ya, saya yakin karena apa? Karena dengan saya menganalisis kajian literatur yang sudah saya cari terkait dengan hasil penelitian terdahulu, kemudian buku, jurnal atau hasil penelitian yang sudah dilaksanakan. Kemudian saya melakukan wawancara terhadap pakar, kepala sekolah, guru atau teman sejawat. Kemudian saya analisis, Pak, analisis terkait dengan kelemahan dan kelebihan alternatif solusi tersebut, Pak. Oke ya. Apakah di tempat saudara bertugas sudah menerapkan itu? Sudah, Pak. Jadi sudah ya? Sudah, Pak, ya. Halo, Pak. Sudah ya? Iya, Pak.
Kemudian berikut, Iya, Pak. bagaimana cara Anda menuangkan solusi yang telah dipilih ke dalam perangkat pembelajaran? Nah, cara saya menuangkan solusi yang saya pilih dalam perangkat pembelajaran, yaitu solusi yang dipilih dan diuraikan kaitannya dengan perangkat pembelajaran yang dibuat dengan mengimplementasikan pembelajaran inovatif, Pak. Jadi masalah-masalah yang sudah saya dapatkan atau sudah saya identifikasi itu digali terkait dengan pembelajaran yang menarik perhatian siswa sehingga siswa dapat dengan semangat mengikuti pembelajaran yang sudah saya tentukan gitu, Pak. Apakah hal itu kau tuangkan di dalam apa? RPP? Iya, Pak, RPP. Dari kegiatan sintak RPP-nya, kemudian apa namanya, dari pendahuluan, kemudian kegiatan inti sudah saya tangan di situ, Pak. Oke. Berikut. Bagaimana cara Anda mengukur atau menilai bahwa rencana aksi yang Anda telah kembangkan itu berhasil atau tidak? Nah, cara saya untuk mengetahui atau tolak ukur keberhasilan mengatasi masalah tersebut dalam rencana aksi, yaitu dengan membuat instrumen, Pak, instrumen rencana evaluasi seperti jurnal refleksi, kemudian lembar wawancara, kemudian instrumen kepuasan peserta didik, Pak. Kemudian LKPD juga, termasuk LKPD. Ya, oke. Kemudian berikut, bagaimana cara mengembangkan IPK dan tujuan pembelajaran yang baik, serta bagaimana pendapat saudara tentang penilaian otentik. Oh ya. Cara mengembangkan IPK yaitu dilihat dengan KD-nya, Pak. KD kemudian dikembangkan melihat karakteristik siswa itu seberapa kemampuan, kemudian di breakdown menjadi IPK. Dan untuk penilaian, untuk pembuatan apa namanya, untuk pembuatan tadi, Pak, penilaian autentik ya penilaian autentik yaitu apa namanya, nilai atau hasil belajar yang dilakukan oleh peserta didik itu sendiri, Pak, yang mana peserta didik itu sendiri dapat mengungkapkan atau dapat mempraktekkan hasil belajar, Pak. Oke, saya kira cukup dari saya, dan selanjutnya untuk melanjutkan pertanyaan-pertanyaan kepada saudara Aji ini, saya serahkan kepada Bapak Dr. Syahrullah MPD. Silakan Pak Dr. Syahrullah. Ya, terima kasih Pak Yas. Pak Dr. Yasrudin. Kita akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya, masih terkait dengan pertanyaan-pertanyaan awalnya. Jadi ini ada runtutan semua, yaitu materi yang mendukung hoax. Haji Prianto, minum dulu, Haji. Siapa? Terima kasih, Pak. Baik, pertanyaan pertama saya untuk Saudara Adi Prianto. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan materi hoax? Materi hoax adalah materi yang dimana dapat mengacu peserta didik dalam berpikir kritis atau kemampuan berpikir tingkat tinggi, Pak. Pengertian dari hoax itu apa? Hoax itu higher order thinking skill adalah artinya kemampuan berpikir kritis atau logis dalam berpikir yang berpikir tingkat tinggi. Baik, apakah materi yang Anda telah kembangkan itu sudah berbasis hoax dan berikan alasannya? Ya, sudah saya terapkan dalam materi yang sudah saya buat dalam RPP. Ya, dalam perangkat pembelajaran sudah saya tuangkan
Kemudian nanti saya mengimplementasikan kepada peserta didik. Nah, dalam pembelajaran yang berbasis HOTS tentunya saya memberikan materi-materi yang mana dapat mengacu siswa untuk berpikir kritis, itu Pak, terkait dengan menganalisis, kemudian mengevaluasi atau mengkreasi gerakan-gerakan. Misalkan saya di materi yang pertama terkait dengan memukul bola, nah di situ saya mengimplementasikan gimana caranya anak tersebut dapat mempraktekkan, sebelum mempraktekkan, anak menganalisis gerakan kesalahan, kemudian dari menganalisis gerakan kesalahan diharapkan peserta didik dapat melakukan gerakan yang benar. Gitu Pak. Ya. Ini ada dua, tapi satu pertanyaan, tapi dua yang harus Anda jawab. Pada komponen dan kegiatan mana dalam perangkat RPP yang telah disusun sudah mengintegrasikan pembelajaran yang HOTS? Halo Pak, iya Pak. Saya ulang ya. Iya Pak. Pada komponen dan kegiatan mana dalam perangkat RPP yang telah disusun sudah mengintegrasikan pembelajaran yang HOTS? Ya, terima kasih Pak. Dalam mengimplementasikan HOTS, di situ dalam kegiatan inti Pak, dalam kegiatan inti dalam RPP, dalam kegiatan inti di situ ketika mengamati, ketika masuk kegiatan inti itu di situ saya menaruhkan agar siswa mengamati video tentang terkait masalah-masalah atau kesalahan yang ada pada materi tersebut. Kemudian setelah mengamati, para peserta didik membuat kelompok, dan dalam kelompok tersebut peserta didik menganalisis Pak, menganalisis gerakan-gerakan, kemudian setelah itu baru mempresentasikan di depan kelompok lainnya, gitu Pak. Oke, baik. Anda sudah mengembangkan instrumen penilaian? Sudah Pak, instrumen penilaian Pak. Apakah soal-soal yang disiapkan itu sudah HOTS? Sudah Pak, saya sudah mengimplementasikan di situ soal yang bagaimana cara agar mengacu agar siswa berpikir tingkat tinggi itu Pak, atau kritis, berpikir kritis. Salah satu contohnya yaitu menganalisis gerakan, silahkan menganalisis gerakan tersebut kemudian diuraikan gitu Pak. Soal yang mana dan mengapa? Soalnya yang mana dan berikan alasan mengapa. Ya, dalam soal yang terkait dalam saya tumpahkan kepada di LKPD Pak. LKPD di situ ada lembar kerja siswa. Nah, dalam pengamatan siswa tentunya menggunakan LKPD, kemudian di situ di LKPD ada soal-soal yang mana di situ berbasis HOTS Pak. Karena soal tersebut menganalisis gitu Pak. Baik, pertanyaan berikutnya, apakah soal HOTS sama dengan soal yang sulit? Tolong dijelaskan. Ya, soal HOTS dan soal yang sulit tentunya beda Pak. Karena soal HOTS itu adalah bagaimana mengacu peserta didik agar berpikir kritis. Sedangkan soal sulit itu soal yang pemecahan soalnya sulit Pak. Jadi belum tentu soal HOTS itu dikatakan soal sulit. Itu Pak. Bisa diberikan contoh? Nah, contoh dalam materi yang saya ambil yaitu terkait memukul bola tadi. Nah, di situ ada gerakan-gerakan, menganalisis gerakan
memukul bola. Nah, coba anak-anak identifikasilah gerakan yang sudah ditampilkan, kemudian analisis gerakan yang pertama, sikap awal, kemudian ada gerakan yang kedua, pelaksanaan, kemudian ada gerakan yang ketiga, yaitu sikap akhir. Silakan anak-anak menganalisis setiap gerakan-gerakan tersebut sehingga nanti ketika kamu mempresentasikan atau mempraktikkan bisa dan meminimalisir kesalahan gitu Pak. Nah, kita lanjut literasi dan numerasi. Apa yang dimaksud dengan literasi dan numerasi? Coba literasi dan numerasi merupakan dasar kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupan sebagai fondasi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan. Tentunya dalam memahami atau mengetahui literasi dan numerasi, peserta didik diharapkan untuk dapat bersosialisasi di dalam masyarakat gitu Pak. Jadi untuk upaya yang Anda lakukan untuk menumbuh kembangkan kemampuan literasi dan numerasi siswa? Ya, dalam pembelajaran tentunya ada literasi yang pertama, literasi membaca dan literasi keterampilan, Pak. Nah, dalam materi yang sudah saya tentukan, identifikasi masalah, yaitu literasi yang membaca. Nah, sebelum pembelajaran atau sebelum kegiatan inti, prestasi saya suruh membaca dari sumber belajar, kemudian atau rujukan-rujukan buku, dan atau internet yang sudah tersedia. Kemudian sebelum melakukan kegiatan inti, anak-anak silakan membaca. Dan kemudian untuk literasi gerak, saya bisa mempersilahkan siswa untuk melihat ketika nanti pada saat kegiatan inti, Pak. Kegiatan inti nanti di situ siswa dapat melihat gerakan-gerakan mana yang harus dilakukan. Nah, itu namanya literasi gerak, Pak. Kalau menurut saya, Pak. Baik. Apakah Anda yakin bahwa materi yang telah dikembangkan itu sudah dapat menumbuh-kembangkan kemampuan literasi numerasi siswa? Ya, saya yakin sekali, Pak. Karena di situ saya sudah dalam perangkat pembelajaran sudah menyusun bagaimana cara anak-anak agar mau membaca materi yang akan dilakukan. Kita masuk ke pengintegrasian TIPEC dalam pembelajaran. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan TIPEC atau TPACK? TPACK yaitu Teknologi Pedagogi Content Knowledge, yaitu mengidentifikasi pengetahuan guru secara efektif dengan kerangka teknologi, Pak. Oke, apakah perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan sudah mengintegrasikan TIPEC? Sudah, Pak. Ya, dalam kegiatan dalam RPP, tentunya dalam kegiatan inti, nah di situ ada TIPEC-nya, Pak. Peserta didik mengamati video pembelajaran melalui PowerPoint. Kemudian dalam PowerPoint itu ada video pembelajaran. Nah, tentunya di situ sudah menggunakan TIPEC atau TPACK, karena di situ alat yang saya gunakan ada LCD, laptop, internet, dan banyak video pembelajaran atau PPT, Pak. Baik, itu pedagogis sama nggak itu Neologs? Halo, Pak. Pedagogik itu sama nggak itu pengertiannya Neologs? Beda, Pak. Kalau pedagogi itu adalah kemampuan guru dalam mengelola peserta didik, Pak. Kemudian kalau content knowledge yaitu pengetahuannya, Pak. Pengetahuan tentang materi pelajaran yang akan dipelajari. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya.
pada komponen dan kegiatan mana dalam perangkat RPP yang telah disusun sudah mengintegrasikan TPEC? Tadi sudah saya jawab. Saya jawab lagi. Dalam komponen utama dalam TPACK yaitu terkait dengan tadi Pak, dalam kegiatan RPP, dalam kegiatan inti. Nah, di situ saya sudah menggunakan TPACK atau TPACK, yaitu menggunakan teknologi, pedagogi, dan content knowledge, di mana peserta didik diharapkan mengamati video pembelajaran yang sudah saya gunakan dalam video pembelajaran. Nah, di situ juga ada unsur TPEC-nya, Pak, TPACK-nya. Baik, untuk Saudara Haji Prianto, udah cukup pertanyaan saya untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang Adib jawab tadi ini membuahkan hasil yang memuaskan sehingga uji hukumnya bisa lulus. Kalau Anda tidak lulus di hukum ini, Saudara Haji otomatis nggak bisa lagi lanjut di PPL-nya. Tapi berdoa saja ya, mudah-mudahan apa yang Anda harapkan itu bisa terkabulkan. Ya, terima kasih Pak. Dan saya harapkan kepada Saudara Haji, apa yang Anda tulis, apa Anda konsep di RPP-nya betul-betul nanti diimplementasikan pada saat PPL. Walaupun sebenarnya apa yang Anda tulis itu tidak semua bisa terrealisasi, tapi minimal 80% bisa terlaksana di lapangan, ya. Ya Pak, siap Pak. Nah, ini adalah... Terima kasih Pak Dr. Zaharullah dan Pak Asriuddin yang sudah membimbing. Semoga bermanfaat ilmunya. Amin. Oke, untuk Haji Prianto, saya persilakan keluar dan tolong diingatkan kepada teman Anda yang satu ini tadi nggak sempat rekaman. Oh iya Pak. Hadirnya untuk mengulang sesi tanya jawab. Tadi nggak direkam Pak Haji Prianto sehingga dianggap tidak hadir. Oh gitu Pak. Iya. Saya tidak tahu siapa yang salah. Apakah panitia? Lupa. Pak Wawan tadi bilang lupa. Mahasiswanya. Ya. Kami kan nggak perhatikan hal-hal begitu. Iya Pak. Karena memang mahasiswa yang harus teliti. Ya. Iya Pak. Oke, selamat. Sukses ya, selalu optimis ya. Amin. Terima kasih Pak. Sama.